Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Ya, berjumpa lagi dengan saya, Bapak Dispandi Adaha, ya, guru IPS sekalian yang paling ganteng tentunya ya. Nah, anak-anak Bapak ya, saya doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat ya, agar kalian selalu bisa mengikuti pembelajaran daring. Oke, anak-anak, silakan tonton video berikut ini. Check it out. Nah, oke anak-anak Bapak ya, setelah kita kemarin membahas apa itu lembaga sosial ya, syaratnya, nah, kita sekarang lanjut ke fungsinya. Nah, jadi lembaga sosial ini ada beberapa fungsinya ya. Salah satunya adalah memberi pedoman pada masyarakat agar tidak menyimpang ya. Yang kedua, menghimpun dan mempersatukan anggota agar tercipta integrasi masyarakat ya, kesatuan ya, integrasi itu adalah kesatuan. Terus mengadakan kontrol sosial. Nah, jadi kita ini perlu diatur ya, perlu diawasi ya dengan yang namanya norma yang ada di dalam lembaga sosial tersebut. Nah, ini selanjutnya ada jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga pendidikan, dan lembaga politik ya. Nah, yang pertama adalah lembaga keluarga ya. Berperan membina dan membimbing anggota untuk beradaptasi pada lingkungan fisik dan budaya. Nah, jadi itu adalah peran ya dari lembaga keluarga. Nah, terus ada fungsinya yaitu proteksi, reproduksi, ekonomi, sosialisasi, afeksi atau kasih sayang, pengawasan sosial, dan pemberian status. Ya, proteksi itu maksudnya melindungi. Ya, melindungi antara satu dengan yang lain. Reproduksi itu maksudnya menambah keturunan. Ekonomi tentunya menghidupi ya, menghidupi keluarga tersebut. Sosialisasi berarti berinteraksi dengan yang lain, serta ada kasih sayang, pengawasan sosial, dan pemberian status di dalam lembaga keluarga tersebut. Nah, oke, selanjutnya ada lembaga agama. Ya, lembaga agama ini yang mengatur sistem keyakinan serta praktek keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ya, dalam kehidupan kita. Ini adalah lembaga agama. Nah, fungsi lembaga agama ini ada 7 ya, yaitu yang pertama hubungan dengan Tuhan, manusia lain, dan alam. Yang kedua sumber kebenaran, keselamatan, dan kebahagiaan hidup. Terus yang ketiga menghindari perilaku menyimpang. Yang keempat selalu berbuat baik terhadap sesama. Yang kelima mendapat pahala dari Tuhan. Yang keenam makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan. Yang ketujuh ada rekreasi dan hiburan, tidak menyimpang dari kaidah agama ya. Jadi kita dalam beragama pun, dalam lembaga agama pun itu punya fungsinya, ada 7 ya. Jadi seperti itu anak-anak Bapak sekalian. Nah, selanjutnya ada lembaga ekonomi ya. Lembaga ekonomi inilah yang mengatur bidang-bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat ya, anak-anak Bapak. Nah, lembaga ekonomi ini ya juga punya fungsi. Yang pertama adalah mendapatkan bahan pangan tentunya ya. Terus melakukan pertukaran barang atau barter. Terus ada menjual, harga jual dan harga beli barang, menggunakan tenaga kerja, cara pengupahan, terus ada cara pemutusan hubungan kerja, dan mengatur memberi identitas bagi masyarakat. Nah, jadi ini fungsi dari lembaga ekonomi tersebut, anak-anak Bapak sekalian. Oke anak-anak Bapak, nah selanjutnya itu ada lembaga pendidikan. Lembaga yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai jenjang pendidikan tinggi. Nah, jadi ada 4 fungsi lembaga pendidikan ini ya di dalam kehidupan kita, yaitu mempersiapkan masyarakat untuk bekerja, mengembangkan bakat perseorangan, melestarikan kebudayaan masyarakat, serta menanamkan keterampilan bagi partisipasi dalam kita nanti berdemokrasi. Ya, jadi ini adalah fungsi dari lembaga pendidikan tadi. Nah, selanjutnya ada lembaga politik ya, lembaga yang mengatur kekuasaan dan wewenang pemerintah. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan lembaga politik anak-anak Bapak. Nah, ini beberapa lembaga politik yang berkembang di Indonesia ya. Ada presiden dan wakil presiden selaku eksekutif, MPR, DPR, DPD itu selaku legislatif, ada pemerintah daerah selaku juga eksekutif yang ada di daerah, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota,
ini merupakan legislatif yang ada di daerah, serta ada yang namanya partai politik. Anak-anak Bapak sekalian, jadi inilah lembaga politik yang berkembang di Indonesia. Nah, jadi lembaga politik itu punya fungsi juga ya. Di antaranya adalah memelihara keterlibatan dalam negeri ya, sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara adil. Ya, ini keterlibatannya di dalam negeri ya. Terus mengusahakan kesejahteraan umum. Contohnya itu pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ya, maksudnya pangan itu makanan, sandang itu adalah baju yang kita pakai ya. Papan itu adalah rumah ya, dan kendaraan-kendaraan transportasi. Ya, jadi seperti itu anak-anak Bapak sekalian.